Hey, it's me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan saya Fatia Prihasti Rizky dan rekan saya Gasima Hasibuan. Di video kali ini kami akan menjelaskan atau men-sharing terkait dengan integrasi kebudayaan suku Jawa. Nah, pada semua integrasi kebudayaan suku Jawa itu apa sih? Integrasi kebudayaan suku Jawa apa ya? Nah, teman-teman kada semua aja bingung nih integrasi kebudayaan suku Jawa itu apa. Nah, jadi saat ini kita akan share nih terkait dengan integrasi kebudayaan suku Jawa dengan narasumber yang sudah hadir, yaitu Bang Walid dari Gema Pujakusuma Universitas Sumatera Utara. Kali ini kita bersama narasumber seniman, yaitu Bapak atau biasa dipanggil dengan Pak Tim sebagai seniman. Pertanyaan pertama nih Bang Walid, sebelumnya abang biasanya dalam kehidupan sehari-hari abang menggunakan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia? Sebenarnya menarik kalau kita bahas tentang bahasa Indo, bahasa sehari-hari. Kalau saya pribadi sebenarnya saya kan hidup di tanah yang budayanya ragam. Saya SD sampai SMP itu di Rantau, lalu SMA saya di SD SMP di Rantau yang mayoritas itu suku Melayu sama Jawa. Selanjutnya saya SMA, saya di asrama di SMA Plus Singkiro, mayoritasnya itu orang Batak. Selanjutnya saya kuliah di Medan, yang mayoritasnya juga beragam, Bataknya juga enggak. Bataknya juga beragam, ada atau segala macam. Jadi kalau untuk bahasa sehari-hari, saya terbiasa menggunakan bahasa Indonesia. Ini menjaga efisiensi dalam penggunaan bahasa lah. Iya, Jawa dan ya antara memudahkan anak-anak itu supaya enggak ngapa gitu. Kalau saya punya bahasa Jawa aja ya. Iya, bahasa Jawa aja itu lebih manis, rasanya lebih mendalam gitu. Sorry ya. Bagaimana caranya abang nih untuk menyesuaikan bahasa yang dipakai sehari-hari dengan bahasa suku lain yang ada di sekitar lingkungan? Nah, sebenarnya ini juga sebuah fun fact. Kalau saya, walaupun bersuku Jawa, sebenarnya kalau saya lebih fasih dalam menggunakan bahasa Batak daripada bahasa Jawa. Itu fun fact sebenarnya, karena 3 tahun berasrama di daerah punya orang Batak, tetap saya di sekitar Kota Selatan, saya terbiasa menggunakan bahasa Batak, walaupun saya juga bisa berbahasa Jawa. Jadi ini sebuah keunikan. Jadi nggak ada istilahnya etnosentris namanya. Etnosentris itu kan kebanggaan terhadap budaya sendiri, enggak. Kita di sini kan untuk ya kita bangga kalau kita orang Jawa, tapi kita bukan berarti kita menurunkan harga martabat orang Batak, bukan. Jadi kalau sehari-hari nggak ada permasalahan sebenarnya. Karena Pak Titi, ya memang orang itu atau untuk menyongsong ya toh, atau apa ya menerima ya toh, orang itu kadang-kadang beda-beda. Ini mungkin ya lingkungan dan tingkat ilmu kita, mungkin ya pengalaman kita. Sebetulnya ya orang yang enak dalam hidup ini harus bisa tahu ya tahu ini apanya apa sih, ya itu iya welcome, ini ya. Bagaimana kita kalau di welcome orang, iya toh, wah senangnya kan rasanya wah tersanjung gitu begitu. Memang kalau dibilang tanggapan enggak kayak mana kali, karena saya lahirnya pun di Sumatera. Saya bukan orang yang merantau dari Pulau Jawa ke Sumatera, bukan. Jadi nggak terkena yang namanya culture shock di situ. Jadi nggak ada culture shock lah istilahnya. Jadi nggak ada pergesekan antara apa yang sebelumnya dan yang sudah, karena yang dari lahir saya dari Sumatera. Dan kalau yang bicara logat, saya nggak bicara yang halus-halus sekali juga, sama dengan rata-rata orang Sumatera lainnya basic. Ya sebetulnya sampai sekarang pun kaget-kaget anak-anak ngomong ya aduh ya kan
tetapi dalam Pak ngajar itu banyak, ya. Karena Pak D dalam ngajar itu kan bukan hanya ngajar ilmu pengetahuan saja, karakter, adab, sopan santun. Kalau misalnya yang kita tahu nih ciri khas makanan Jawa itu kan manis ya Bang? Iya, iya. Berbeda dengan orang-orang yang ada di Batak ke arah asing. Nah gimana cara Abang itu menyesuaikan makanan Abang? Sebenarnya kalau kita bicara tentang suku itu kan kita kekerabatan, tapi di luar dari situ, saya kan juga saya orang Batak, ibu saya kan orang Batak, jadi turunannya pun ya saya orang Batak juga sebenarnya dari ibu dari sisi Batak. Jadi nggak ada permasalahan juga mau masakan pedas sama masakan manis, walaupun saya lebih prefer ke masakan manis sebenarnya. Mungkin karena memang dominan dari seorang ayah ya turun bikin anak-anak kayak gitu. Jadi kalau dari segi kita nggak ada problem yang terlalu besar. Cocok, makanan di sini enak. Ya. Ini Pak D pelaku dari ini. Memang kalau manis itu dari daerah Jogja itu manis. Kalau asin dari Surabaya. Nah, kalau ini Batak, manis asin. Ya, kalau masakan di sini cocok semuanya cocok. Yang aneh-aneh, nggak ada masalah. Untuk pertanyaan terakhir ya Pak, seperti yang kita ketahui di adat Jawa itu kan banyak norma atau pantangan yang tidak boleh dilakukan. Boleh Abang sebutkan satu contoh? Oh, sebenarnya kalau pantangan di zaman modern sekarang ini, dia udah nggak cenderung normatif lagi, udah nggak kental lah. Mungkin yang kalau dua dari kecil kita sering dengar itu kayak nyapu itu harus bersih, jangan duduk di depan pintu, jangan duduk di atas bantal, nah, terus jangan duduk di kuping malam hari. Nah sebenarnya kan itu bukan larangan-larangan yang mungkin dulu kalau kita kecil kita diiming-imingi sama nanti kalau misalnya perempuan ya, kalau dia nyapunya nggak bersih, suaminya jenggotan gitu. Nah, sebenarnya kan itu ada faedahnya lebih rasional, ada logis ya. Kenapa nyapu itu harus bersih? Biar pintunya nggak berserakan. Kenapa duduk nggak boleh depan pintu? Karena dia nggak menghalangi air masuk. Kenapa nggak boleh duduk di atas bantal? Karena kalau kami di orang Jawa, maaf nih, bantal itu kan tempatnya kebutuhan. Kalau kita berdiri berarti kepala kita sama dengan bokong kan ya, sopan sebenarnya. Kalau saya lihat dari sampai sekarang sih udah nggak ada yang namanya tantangan yang terlalu kental dan dianggap serius. Semua kembali kepada kebiasaan masing-masing, asalkan tetap kepada jalur agama. Jadi kita berpatokan bukan lagi pada norma budaya, tapi norma agama. Itu karena kan gini, kalau sebetulnya inilah pinternya, piawainya, halusnya orang-orang Jawa ya dalam bentuk berkah itu sebetulnya kan contoh. Ya kalau duduk di pintu itu kalau ada orang masuk kan menghalang-halangi sebetulnya itu, tapi karena halusnya kata-katanya dalam mengolah kata ini lah, ya. Gak boleh makan di songgo gini kan gak boleh ya, karena ini nanti gak bisa mandiri, ya loh, ya gak bisa mandiri, ditompang oleh orang tua dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Benar yang kalian simak terkait dengan integrasi. Nah teman-teman tadi sudah dijelaskan oleh Bang Walid terkait dengan pembauran nih kebudayaan suku Jawa yang ada di Sumatera Utara. Jadi teman-teman terkait dengan pembauran kebudayaan Jawa yang disampaikan oleh Pak Firman dan Pak D. Mungkin teman-teman itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua terkait dengan integrasi kebudayaan suku Jawa. Saya Fatia Priyasti Rezeki dan Saya Dasima Hasibuan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know